Bisakah ruh keluar dari jasad? Keberadaan ruh selama ini selalu menjadi misteri yang ingin diungkap manusia, juga merupakan satu hal yang selalu ingin dibuktikan oleh para ilmuwan lewat penelitian. Baru-baru ini seorang mahasiswa dari Ottawa, Kanada, menyatakan bahwa dirinya dapat melakukan apa yang disebut dengan ruh keluar dari tubuh, dan banyak orang yang menyaksikannya juga menyadari mereka sendiri juga pernah mengalami hal serupa. Umumnya yang dimaksud dengan kondisi ruh keluar dari tubuh adalah seseorang merasakan dirinya dapat melayang di udara dan melihat dirinya sendiri yang berada di bawah. Kondisi tersebut di kalangan ilmuwan biasanya dijelaskan sebagai kondisi halusinasi yang berkaitan dengan otak besar akibat cedera, komplikasi atau pengaruh obat-obatan dan lain sebagainya. Sampai sekarang, fenomena seperti ruh keluar dari tubuh ini masih menyimpan banyak misteri tak terpecahkan yang menunggu untuk diteliti dan ditelusuri lewat ilmu pengetahuan. Sejak 1968, dosen psikologi University of California, yakni Dr. Charles Titart, sudah terkenal dengan eksperimennya mengenai pengalaman menjelang ajal dan meninggalkan tubuh. Dari sebuah hasil riset Dr. Tart yang dimuat pada Journal of the American Society for Physical Research, dapat ditemukan kasus ruh meninggalkan tubuh yang konkret. Seorang wanita muda yang sering mengalami ruh meninggalkan tubuh berinisial Nona Z melewati 4 malam tidur di ruangan eksperimen. Menurut laporan tersebut, selama 4 malam Nona Z bermalam di ruangan itu, dia telah mengalami 2 kali ruh meninggalkan tubuhnya. Satu hal yang patut digarisbawahi dalam kasus ini adalah Nona Z berhasil meninggalkan tubuh fisiknya. Saat berbincang dengan Dr. Tart, Nona Z mengutarakan bahwa di saat tidur malam dia selalu mengalami terbangun 1-2 kali dan pada saat itu dia selalu mendapati dirinya sedang melayang menempel pada langit-langit kamarnya. Biasanya kondisi seperti ini akan bertahan selama beberapa detik hingga 30 detik. Kisah lain yang mungkin sering kita alami adalah ketika kita sedang tertidur. Di bawah alam sadar, kita sering bertemu dengan ruh orang yang sudah meninggal di dalam mimpi kita. Mengenai kasus seperti ini, para ulama menegaskan bahwa bertemu dengan ruh orang yang sudah meninggal memang bisa saja terjadi. Ruh orang yang telah meninggal dibenarkan bisa berjumpa dengan ruh orang yang masih hidup dalam mimpi. Ruh kita bisa keluar dari tubuh kita dari beberapa kasus yang ada. Dapat ditarik kesimpulan yang unik lagi mengejutkan bahwa ternyata ruh kita bisa keluar dari tubuh kita. Tapi tentunya pengertian ruh keluar dari tubuh ini berbeda dengan ketika ruh dicabut oleh malaikat maut. Lalu bagaimanakah Islam menyikapi hal ini? Adakah sebenarnya dalam Islam penjelasan mengenai ruh yang keluar dari jasad manusia yang masih hidup? Pemirsa, inilah berita Islami masa kini. Ruh berasal dari alam arwah yang diturunkan ke dalam jasad manusia yang memiliki kemampuan untuk mengetahui, berkehendak, dan berkuasa atas tubuh yang didiaminya. Ketika ruh ditiupkan ke dalam jasad, jasad pun menjadi hidup. Dan ketika ruh dicabut dari jasadnya, jasad pun menjadi mati. Jadi keberadaan jasad manusia itu bergantung pada ruh dan bukan sebaliknya. Ruh sama sekali tidak mengenal mati dan sedikit pun ia tidak terpengaruhi oleh kematian kecuali sekedar kehilangan jasadnya. Dan sewaktu anak Adam sedang tertidur, ruh meninggalkan jasad tersebut untuk sementara. Tapi ketika ruh dicabut karena beberapa penyebab fisik seperti tidak berfungsinya organ tubuh yang vital atau penyebab lain dari luar, maka matilah ia. Saat itu ruh meninggalkan jasad dan pergi ke alam barzah. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran yang artinya berbunyi, Allah yang mengambil ruh manusia pada saat kematian mereka dan yang belum mati dalam tidurnya. Allah menahan ruh orang yang telah ditetapkan ajal kematiannya dan melepaskan yang lain ke jasadnya sampai waktu yang ditentukan. Surat Az-Zumar ayat 42. Ayat ini menerangkan bahwa ruh itu hidup dan dapat berpindah-pindah serta dapat menembus ke segenap bagian tubuh manusia. Lebih lanjut diterangkan bahwa ruh diperintah oleh Allah untuk meninggalkan jasad sementara, yaitu selama orang tersebut tidur. Kemudian diperintahkan lagi untuk memasuki jasadnya kembali begitu ia terjaga dari tidurnya. Rasulullah surat Al-Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya ruhmu dikeluarkan dan kemudian dikembalikan kepadamu sampai suatu waktu yang diinginkan oleh Allah. Di dalam Al-Quran juga telah dinyatakan bahwa ruh itu merupakan urusan Allah dan manusia tidak diberi pengetahuan tentang ruh kecuali hanya sedikit. Ia hanyalah sebagian kecil dari rahasia Allah yang telah ditetapkan Allah ke dalam manusia dari alam surgawi. Allah berfirman yang artinya, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang ruh orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah ruh orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia melepaskan ruh yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Surat Az-Zumar ayat 42.
Ada dua pendapat ahli tafsir tentang ayat ini. Salah satunya adalah tafsir yang menyatakan bahwa ruh orang yang ditahan adalah ruh orang yang sudah meninggal sehingga dia tidak bisa kembali ke jasadnya di dunia. Sedangkan ruh orang yang dilepas adalah ruh orang yang tidur. Pemirsa beriman, manusia dapat hidup adalah karena kehadiran ruh pada jasadnya. Maka ketika datang saat yang sudah ditetapkan, ruh itu akan keluar dari tubuh pun menjadi mati. Setelah kematian, tubuh manusia segera rusak, tapi ruh tetap hidup, kekal dan abadi. Dalam hal ini Ibnu Qayyim mengatakan bahwa setelah ruh dicabut ketika menemui ajalnya, ia kembali ke jasad dalam kubur untuk kemudian ditanyai oleh malaikat Mungkar dan Nakir. Seterusnya, ruh menetap dalam alam barzah untuk mengecap kebahagiaan atau merasakan hukuman siksa sampai hari kebangkitan. Dengan begitu, ruhlah yang akan mengantar manusia untuk melihat keindahan dan kelapangan alam surgawi. Demikianlah pula sebaliknya, ruhlah yang akan mengantar manusia untuk menerima azab neraka. Selanjutnya ruh yang suci akan kembali kepada Allah di surga, sedangkan yang kotor akan menjalani proses penyucian di neraka. Untuk itu, segala kegiatan manusia di dunia hendaknya dijadikan ibadah, karena hanya melalui ibadah ruh dapat menyucikan dirinya setelah melakukan dosa-dosa selama hidup menyatu dengan jasadnya. Subhanallah, dan ini salah satu bukti dari banyaknya kebesaran Allah ya. Jadi ketika kita tidur, ruh kita keluar dari jasad, dan ketika kita mau bangun, ruh kita kembali lagi ke jasad. Berbeda kalau orang yang meninggal, ruh kita kembali ke rahmatullah gitu. Kita jadi pengen tahu juga ya, mungkin di next episode ya di Beriman, kita akan bahas nanti mengenai bisa nggak sih ruh yang sudah meninggal ketemu dengan yang masih hidup. Nah, ini pasti seru ya. Tapi nanti jangan sekarang, biar penasaran nih pemirsa. Oke, ini kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Alhamdulillah, sudah ada 3 informasi baru lagi untuk kita hari ini. Yang pertama tadi kita bahas tentang fenomena uniknya azan yang tidak pernah terputus sampai hari kiamat nanti. Betul sekali. Terus kemudian 3 musuh Rasulullah SAW yang sudah kita jelaskan tadi. Dan insya Allah kita tidak termasuk golongan seperti itu ya. Dan yang terakhir tadi, ruh yang bisa keluar dan kembali lagi ketika kita sedang tidur ya, Ya, betul sekali. Dan insya Allah besok kita ketemu lagi. Jangan lupa saksikan terus Berita Islami Masa Kini hanya di Trans TV milik kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.